Selamat pagi dan selamat datang di penyelaman kita kali ini. Di depan kita ini ada satu sumber ya, renungan singkat, tapi kayaknya dalam banget maknanya. Judulnya Kekuatan Saat Aku Lemah. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba bongkar satu ide yang jujur aja agak unik ya. Gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan justru pas kita lagi ngerasa, aduh lemah banget, gak berdaya gitu. Sebenarnya ini kan ngambil dari 2 Korintus ya, ayat 12, pasal 9 itu loh. Yang bunyinya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pertanyaannya jadi gini, kok bisa sih sesuatu yang kita anggap negatif, kayak kelemahan, malah jadi pintu masuk kekuatan ilahi? Ayo kita bedah bareng-bareng. Iya bener, perspektif ini memang langsung gimana ya, kayak nabrak cara pandang umum gitu ya. Dunia di sekitar kita kan seringnya ngajarin buat nutupin kelemahan, bener nggak? Ada semacam tekanan gitu, harus selalu kelihatan kuat, hebat, seolah-olah lemah itu aib lah, harus disembunyiin. Takut dihakimi, takut dianggap gagal, macam-macam. Nah, tapi renungan ini, wah beda banget. Ngasih narasi yang radikal lah bisa dibilang. Kelemahan, kata sumber ini, itu bukan buat disangkal, malah sebaliknya. Justru buat diakui, terus dibawa ke hadapan Tuhan. Gitu. Nah, ini nyambungnya erat banget sama konsep jaminan ilahi. Jaminan ilahi itu ya semacam kepastian lah, pengalaman nyata gitu kalau Tuhan hadir dan berkuasa di hidup kita. Dan yang menarik nih, renungan ini nekenin, jaminan ini paling kerasa kuat. Itu bukan pas kita lagi di atas angin, lagi jaya gitu. Tapi justru pas kita udah sampai di titik, wah udah gak sanggup lagi nih, udah habis kekuatan kita. Nah, di situ, di kekosongan kita itu kuasa ilahi baru bisa bekerja penuh, sempurna gitu katanya. Oke. Jadi poin kuncinya di sini bukan berarti kalau kita punya iman atau jaminan ilahi itu, terus masalah atau kelemahan hilang gitu aja, bukan gitu ya? Betul, bukan gitu. Malah sebaliknya ya, jaminan itu kita alamin justru lewat dan di dalam perjuangan kita ngadepin kelemahan itu. Tepat, di tengah-tengahnya. Wah, ini kayak geser cara pandang banget ya. Jadi ngelihat kelemahan bukan lagi sekedar, ini kurangnya gue atau hambatan. Tapi lebih kayak sebuah arena gitu ya. Tempat kuasa Tuhan bisa bekerja paling efektif. Renungan ini kan secara spesifik ngajak kita jangan takut lah ngakuin area lemah kita. Iya, jangan takut. Pengakuan ini katanya bukan tanda kalah. Malah jadi semacam undangan terbuka buat Tuhan masuk gitu ya. Undangan, betul. Kelemahan kan macam-macam ya, bisa fisik, bisa rasa takut, atau sifat yang susah banget diubah, macam-macam lah. Nah, itu dia poin pentingnya. Dan renungan ini ngedorong kita lebih jauh lagi. Nggak cuma paham di kepala aja. Sumbernya kan ngasih ajakan refleksi pribadi tuh. Kelemahan apa nih yang perlu aku serahin biar kuasa Tuhan bekerja? Pertanyaan ini langsung mindahin fokus. Dari sekedar tahu, jadi tindakan penyerahan hati. Tindakan ya? Iya. Anda diajak buat jujur ngelihat diri sendiri. Di area mana sekarang ini Anda ngerasa kurang, ngerasa terbatas, dan perlu secara sadar gitu, ngelepasin genggaman Anda. Biarin kekuatan yang lebih besar ambil alih. Ini bukan pasif loh ya, tapi keputusan aktif buat nyandar ke sesuatu di luar diri kita. Jadi ini lebih dari sekedar ngomong dalam hati, oke deh aku ngaku aku lemah, gitu aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Lebih dalam lagi, ini kayak ngajak kita jujur banget, ngelihat oke, di titik mana nih yang spesifik, yang aku bener-bener butuh campur tangannya. Karena usahaku sendiri udah mentok, udah nggak bisa lagi. Gitu ya? Betul. Wah, ini jadi latihan iman yang konkret banget ya, personal. Bukan cuma teori. Tepat sekali. Nah, pemahaman ini kalau kita biarin meresap nih ya, bisa munculin beberapa pertanyaan refleksi lanjutan yang mungkin agak menantang ya buat Anda gumuli sendiri. Ini terinspirasi dari pokok renungan sama doa di sumbernya. Pertanyaan pertama nih, setelah setuju sama idenya di pikiran, apa sih tantangan terbesar yang Anda hadapi pas nyoba bener-bener nyerahin kelemahan spesifik itu ke Tuhan? Bukan cuma nakuin loh ya, tapi sungguh-sungguh ngelepasin kontrol, percaya gitu aja sama prosesnya. Itu kan susah ya kadang. Iya, susah banget. Itu bagian lepas kontrolnya. Nah, terus pertanyaan kedua, apa artinya secara praktis percaya kuasanya jadi sempurna dalam kelemahan di kehidupan sehari-hari Anda? Bagaimana keyakinan ini jadi tindakan nyata atau sikap nyata? Terutama pas kelemahan itu lagi kerasa banget nekennya. Lagi kerasa nyata banget dan mungkin ya bikin malu juga kadang.
Ini kan pergumulan iman yang nyata ya. Gimana iman itu jadi aksi di tengah keterbatasan kita? Nah, sebagai penutup nih, kita adaptasi aja doa berkat dari sumber ini. Semoga Anda bisa mengalami ya, gimana kekuatan ilahi itu jadi nyata dan bekerja secara kelihatan gitu dalam segala kelemahan yang Anda hadapi hari ini.